warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 evolusi kelas 7A akan menyampaikan materi mengenai difference of Darwin, Lamarck, and Weismann evolution theory. Saya Nova Rafika Cynthia. Saya Traska Mega Sofia. Saya Sally Karisma. Saya Anessa Putri Pratama. Saya Zaratin Soleha. Baiklah, sekarang kita akan membahas perbedaan ketiga teori Darwin, Lamarck, dan Weismann. Yang pertama ialah teori Darwin. Darwin mengatakan bahwa evolusi erat kaitannya dengan seleksi alam, di mana individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan mampu bertahan hidup dan melanjutkan keturunannya. Sementara itu, individu yang tidak mampu bertahan hidup akan hilang dari peradaban di bumi. Di mana contoh yang paling terkenal dari teori ini ialah jerapah, di mana pada awalnya Darwin mengatakan jerapah memiliki dua jenis, yaitu jerapah berleher panjang dan berleher pendek, di mana jerapah leher pendek akhirnya mengalami kepunahan karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sementara itu, jerapah leher panjang mampu bertahan hidup karena mampu mengambil dedaunan dari atas pohon yang tinggi, sehingga di zaman sekarang kita masih dapat menemui jerapah dengan leher yang panjang. Baiklah, bisa diterima? Darwin tidak bisa diterima. Di sini, Lamarck mengatakan bahwa evolusi terjadi pada saat suatu organisme menggunakan satu bagian tubuhnya secara terus-menerus sehingga mengalami perubahan, atau yang dikenal dengan istilah use and reuse, atau yang digunakan dan tidak digunakan. Secara intensif, organ tubuh yang digunakan untuk menghadapi lingkungan tertentu akan menjadi lebih kuat dan besar, sedangkan organ tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Perubahan sifat atau ciri yang diperoleh dari lingkungan tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Lamarck mengatakan bahwa leher jerapah panjang diakibatkan oleh peregangan atau penarikan yang dilakukan secara terus-menerus. Jerapah menarik lehernya untuk mencapai daun-daun yang berada di pucuk pohon sehingga leher jerapah menjadi panjang. Namun, sama halnya dengan Darwin, Lamarck juga mengatakan bahwa makhluk hidup yang cocok dan sesuailah yang mampu bertahan hidup. Jadi jelaskan yang disampaikan Darwin itu tidak tepat. Ups, tidak sampai di situ. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan, namun tidak diwariskan kepada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel kelamin. Hal ini berarti evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor genetik. Nah, Weismann berpendapat bahwa jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek itu dikendalikan oleh faktor gen-gen. Jerapah berleher panjang itu bersifat homozigot atau heterozigot dominan, sedangkan jerapah berleher pendek itu bersifat homozigot resesif. Nah, jerapah berleher pendek atau yang bersifat homozigot resesif ini tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Itulah sebabnya jerapah yang berleher pendek itu mengalami kepunahan. Gimana? Tidak ada lagi yang bisa membantah teori ini? Ups, tidak bisa. Weismann tadi mengatakan bahwasanya perubahan bentuk dari makhluk hidup itu karena adanya faktor genetika. Tidak dengan teori Lamarck. Lamarck mengatakan bahwa perubahan makhluk hidup itu terjadi karena adaptasi dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, adaptasi inilah yang merubah bentuk tubuh, kemudian sifat dan fungsi dari organ tubuh tersebut. Nah, berdasarkan teori inilah Lamarck berpendapat bahwa zaman dahulu rusa itu tidak memiliki tanduk. Namun, karena rusa sering mengadukan kepalanya, maka tumbuhlah tanduk, lalu diwariskan dengan keturunan selanjutnya sampai dengan sekarang. Bagaimana? Tidak ada lagi kan teori yang bisa membantah teori Lamarck ini? Tidak. Untuk membuktikan apakah lingkungan berpengaruh pada perubahan sifat yang menurun, Weismann melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus lalu dikawinkan. Ternyata anak dari ekor tersebut tetap berekor panjang. Kemudian anak tersebut dipotong lagi ekornya dan dikawinkan lagi. Tetapi ekor dari anak tersebut tetap juga panjang. Percobaan ini dilakukan selama 21 generasi. Untuk selanjutnya, anakan tersebut tetap saja berekor panjang. Jadi apa yang dilakukan oleh Weismann? Weismann menyimpulkan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Jadi, mana teori yang benar? Bingung kan? Tapi, kita tidak bisa mengklaim bahwa suatu teori itu benar atau tidak. Namun, dari ilmu pengetahuan modern diketahui bahwa perubahan pada individu dapat diwariskan ke keturunannya apabila terjadi pada tingkat genetik. Hai, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.